era globalisasi ini, setiap orang mengedepankan hal-hal modern untuk menunjang popularitas mereka. Nongkrong di kafe-kafe modern, menggunakan alat-alat modern, mendengarkan musik modern. Kebiasaan baru tersebut menjadikan hal-hal tradisional tertinggal dan tidak dipedulikan, yang lama-kelamaan menjadi tak dikenali. Bahkan oleh masyarakat pribumi sendiri, salah satunya adalah alat musik rapai. Rapai adalah alat musik tradisional yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh, baik secara filosofil maupun kultural. Peralatan rapai itu sendiri berasal dari Baghdad atau Irak, dibawa oleh seorang penyiar agama Islam bernama Syarapi. Sedangkan jika dilihat dari syair yang selalu dinyanyikan dalam permainan rapai, peralatan musik tersebut asalnya dari Syekh Abdul Qadir. Namun, di balik hiruk-pikuk keriaan masyarakat modern di daerah perkotaan, ternyata masih ada kelompok masyarakat pedalaman yang masih mengindahkan nilai-nilai tradisional dari budaya Aceh ini. Salah satunya adalah Sanggar Rapai Cempala Kuning yang bertempat di Desa Kuala Cerape. Ini kan sejarahnya dari masa ke masa, dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau rapai itu nggak pernah hilang sampai sekarang. Ya cuma itu aja. Oke, dan sejarah awal berdirinya Sanggar Cempala Kuning ini bagaimana, Mas? Dan berkumpul dari latihan dulu, pelan-pelan sampai menuju ke wilayah biru. Sanggar Rapai Cempala Kuning didirikan oleh Ahmad pada tahun 2001 dan terus berkembang hingga sekarang. Anggotanya yang terdiri dari pemuda berusia 19 hingga 30 tahun ini melaksanakan latihan 3 kali dalam seminggu secara rutin guna terus memelihara kekompakan tim dan melestarikan budaya penting ini. Bagaimana tanggapan dari pemerintah atas adanya sanggar ini di Kabupaten Biren? Ya lebih bagus katanya. Nggak ada komitmen yang lain. Kalau rapai ini kan dari masa ke masa sampai sekarang nggak ada pun orang yang larang. Misalkan ada pesta, orang kami juga diundang. Cuma itu. Di sisi lain, ternyata di daerah perkotaan yang tampaknya hanya penuh dengan modernisasi, masih ada kelompok pemuda yang terus peduli dan berusaha melestarikan salah satu budaya penting ini. Salah satunya adalah Buram Biren. Jadi nama Buram yang kami kenal, nama Buram itu jadi di Banda, kita induknya di Banda. Buram, budaya Rapai Aceh Mesyuhu. Jadi di situ diambil kata-kata Buram. Ini anggota kawan-kawan dari Buram cabang Biren. Jadi Buram ada juga di Banda Aceh. Induknya itu ada di Banda Aceh. Di Biren, alhamdulillah kita bisa rekrut anak-anak untuk main Rapai Buram, khususnya di tradisi Rapai Buram. Untuk tung darah baru, tung linto baru, datu pemulia jame, baik itu di tarian ataupun mereka main sendiri dengan suara rap. Ada juga pengiring tari kreasi, tari Rato Jaro, terus ada Likong Pulau. Itu banyak
banyak tarinya, baik itu tari berdiri, tari duduk, sama. Jadi bisa Rapai itu bisa ngikut dia. Nah, terus satu lagi ada diaplikasikan ke budaya modern. Budaya modern itu istilahnya garapan-garapan musik modern. Perannya itu ya sebagai, berarti kalau dari mereka sendiri mungkin untuk membangun rasa cinta mereka kepada budaya mereka, adat mereka. Jadi di situ alat musik mereka, mereka tahu apa, dari mana Rapai itu, dari mana alat-alat musik, permainan, pola-pola tersebut dimainkan. Jadi ada beberapa pola dimainkan pada buram, itu contohnya kayak pola-pola gripeng, terus ada lagi pola Rapai Tuha. Jadi Rapai Tuha itu hampir sama dengan gripeng. Di Rapai Tuha dia memang agak kejaman. Kalau kita dengar, kalau kita menghayati itu mungkin bisa saja kita merinding. Gitu. Jadi ya ini baru berapa bulan lah jalan. Mungkin baru ada hampir setahun. Hampir setahun baru jalan buram Biren. Alhamdulillah udah bisa merekrut anggota sebanyak 30-an. Kedepannya kita akan buat open rekrutmen yang baru. Jadi kita harap kepada anak-anak mudanya, baik itu anak sekolah, baik itu anak mahasiswa ataupun remaja yang udah nggak aktif lagi di sekolah atau masih ya belum berkeluarga lah. Kita bilang bolehlah gabung ke buram, belajar tentang Rapai, kayak mana budaya. Jangan sampai nanti datang dari luar budaya-budaya seperti hip hop. Istilahnya budaya luar masuk ke tempat kita bisa diterima. Kenapa budaya kita enggak kita jaga, nanti begitu diambil sama negara lain udah kita sibuk sendiri. Perkembangan zaman menuju era modernisasi ini, alangkah baiknya jika kita para pemuda terus melestarikan budaya dengan mempelajarinya dan ikut serta dalam menyebarkan semangat kelestarian budaya itu sendiri. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Oke, kami jadi